quiero a ti, te quiero a ti, a ti, a ti, a ti, pero te quiero a ti. Ibu Eri, Pak Putro, yang kami hormati juga rekan-rekan media dari Rakyat Bengkulu, dari Radar Utara, dan juga yang kami hormati para penerima sertifikat, perwakilan penerima sertifikat yang untuk PTSL dari perwakilan Dusun Curug ya, dari Lubuk Mungko untuk penerima Redis, dan untuk yang hak pakai dari Pemda Kabupaten Bengkulu Utara. Pengawas yang tidak bisa hadir, yang pertama adalah Kepala Tata Usaha, Kepala Subbagian Tata Usaha. Beliau saat ini sedang mengikuti Jum di pusat ya, dengan di pusat PBNRI. Yang satu lagi sedang memberikan keterangan terkait dengan permintaan keterangan dari pihak Kejari. Yang di sebelah kanan saya ini Pak Asmami yang pakai kacamata. Beliau adalah PLT Kasih Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah. Yang di sebelah kanan pojok itu Pak Rizky, dia spesialis Kasih Pengadaan Tanah dan Pengembangan. Yang sebelah kiri saya pakai kacamata ini Kasih spesialis pengendalian dan penanganan masalah, atau biasa disebut kami PPS. Beliau yang biasanya menangani yang berkaitan dengan masalah-masalah penanganan sengketa dan perkara. Nah, selanjutnya yang paling pojok itu adalah Pak Munawar. Beliau Kasih penataan dan pemberdayaan, yang lebih berkonsentrasi kepada kegiatan-kegiatan di penataan ruang dan pemberdayaan masyarakat. Baik, ya itu yang bisa kami jelaskan. Yang tidak hadir tadi sudah disampaikan. Kegiatan PTSL, pengukuran dalam rangka mendukung kegiatan redistribusi tanah, kegiatan pengukuran dalam rangka penerbitan sertifikat BUMN, instansi pemerintah, BUMN maupun pemerintah daerah. Sedangkan untuk kegiatan di pendaftaran tanah, selain juga mungkin kita melaksanakan kegiatan rutin seperti pendaftaran pertama kali, balik nama, roya, hak tanggungan, dan yang lain-lainnya, pengecekan, juga kita di seksi penetapan hak dan pendaftaran tanah juga melaksanakan kegiatan dalam rangka mendukung PSN itu tersebut adalah pertama menerbitkan sertifikat dari kegiatan PTSL, yang kedua menerbitkan sertifikat dari kegiatan Redis, begitu juga untuk kegiatan instansi pemerintah, hak pakai, HGB atas nama PLN banyakan, terus untuk mungkin hak pakai untuk atas nama Pemda Kabupaten Bengkulu Utara. Nah, sedangkan untuk selain itu juga di seksi penetapan dan pendaftaran tanah, kita juga berkewajiban melakukan pembinaan kepada para PPAT, dan itu sudah kita laksanakan, karena jangan sampai PPAT bekerja di luar kendali atau pengawasan kita. Gitu. Artinya jangan sampai nanti produk-produk atau akte-akte yang dibuat PPAT menjadi sumber bibit-bibit masalah. Nah, itu coba kita lakukan pembinaan. Sedangkan untuk di kegiatan seksi penataan dan pemberdayaan, di tahun ini memang ada beberapa kegiatan yang bisa kita laksanakan. Selain kalau biasanya di penataan orang lebih mengenalnya dengan aspek atau mungkin pertimbangan teknis hanya itu. Tetapi sekarang di tahun berdasarkan aturan-aturan baru, STOK baru, itu penataan dan pemberdayaan cakupannya lebih luas. Dia termasuk bagaimana pemilik sertifikat itu dimonitor sama kita, apakah dari sertifikat itu bisa memberikan manfaat atau tidak, bisa membantu taraf kehidupan masyarakatnya atau tidak. Maka dibuatlah yang namanya kegiatan pemberdayaan tersebut. Adapun kegiatan pemberdayaan yang sudah kita laksanakan, yaitu dalam bentuk berupa kegiatan akses reform, di mana akses reform ini adalah membantu atau memetakan kondisi dari penerima sertifikat itu, seperti apa kehidupannya, seperti apa usahanya, baru nanti kita petakan
dan apa yang harus kita jalankan terkait dengan hasil pemetaan sosial tersebut. Selanjutnya kegiatan lain yang bisa dilakukan di kegiatan di penataan ini juga dalam rangka mendukung PSN. PSN itu adalah proyek strategis nasional ya, yaitu berupa redistribusi tanah. Redistribusi tanah ini peran dari penataan itu bagaimana dia melakukan pengumpulan data yuridis ya, kemudian untuk pengukurannya diserahkan ke seksi pengukuran, penerbitan sertifikatnya dilaksanakan di seksi penetapan dan pendaftaran hak gitu kan. Nah, terus yang kedua yang kaitannya dengan PSN bisa kami laksanakan. Begitu juga penerbitan sertifikatnya dari PTSL sebanyak 1.310 dan alhamdulillah itu 100% juga sudah selesai, dan seluruh sertifikat itu saat ini sedang kami coba untuk bagikan ke masyarakat, karena kemarin secara simbolis di awal pertanggal 30 November itu secara simbolis sudah dibagikan oleh Pak Presiden di seluruh Indonesia. Jadi hari ini kami per Desember ini kami terus coba untuk langsung dibagikan ke masyarakat. Mungkin dari Dasun Curug sama Lubuk Pompong sudah menerima sertifikat itu ya sebagiannya. Tapi nanti kami akan coba bagikan semuanya, karena memang pada saat pembagian sertifikat belum tentu semua warga itu bisa hadir ya, sehingga mungkin kami bisa jadi harus saya laporannya. Nah, dari semua kegiatan-kegiatan itu ada satu memang yang sangat saat ini sudah masyarakat familiar program-program PSN terus di masyarakat, itu kegiatan PTSL gitu kan. Dan memang animo masyarakat sekarang sudah mulai meningkat gitu kan. Tetapi memang kami juga tetap ada pada pelaksanaannya masih ada kendala-kendala di lapangan terkait dengan pelaksanaan PTSL itu. Karena misalkan di desa A kami targetkan dapat 500, ternyata mungkin di lapangan cuma dapat 300 atau mungkin kurang dari itu. Nah, kendala yang kami hadapi biasanya lebih kepada pemahaman masyarakat yang masih belum paham, masih belum mengerti manfaatnya apa sih tanah itu disertifikatkan gitu. Sehingga itu yang partisipasi masyarakat masih berkurang. Yang kedua, dianggap bahwa proses pembuatan sertifikat ini mahal dan terkesan berbelit-belit. Nah, itu yang membuat mereka trauma gitu kan. Atau datang ke PPN aja mereka takut gitu kan misalnya gitu. Nah, makanya nanti kami coba membuka diri, memberikan penjelasan-penjelasan kepada mereka, karena program pensertifikatan tanah untuk warga ini memang negara mentargetkan di tahun 2025 seluruhnya bisa tersertifikatkan. Karena memang ada beberapa manfaat atau beberapa keuntungan yang bisa kita peroleh. Yang pertama adalah diharapkan adanya peningkatan nilai ekonomi dan taraf kehidupan baik bagi pemilik sertifikat maupun secara nasional, gitu kan. Artinya, nah ini biasanya kan banyak mereka membuat sertifikat hanya untuk jaminan saja. Nah, ini salah satunya manfaatnya. Yang kedua, adanya kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum itu, kalau di lokasi tanah itu di kemudian hari ada pihak lain yang akan membuat sertifikat, itu sudah bisa kita tolak, karena sekarang kita sudah punya peta digitalnya, sehingga bidang-bidang itu sudah kita petakan, gitu kan. Ya. Yang ketiga, tentunya mengurangi potensi sengketa. Kalau memang sudah ada sertifikat, ya dia tidak akan coba-coba untuk melakukan pembuatan sertifikat lagi, gitu kan, gitu. Nah, ini salah satu manfaatnya. Nah, selain daripada itu, seperti yang kita sampaikan, bahwa negara memang punya kewajiban untuk mensertifikatkan seluruh tanah masyarakatnya. Ternyata juga negara juga tidak mau ketinggalan. Jangan istilahnya tanah masyarakat diurusin, tanahnya sendiri enggak, gitu kan. Nah, negara juga punya program, yaitu bagaimana mensertifikatkan seluruh aset-aset
yang dimiliki oleh instansi vertikal dan instansi di daerah, ya, termasuk BUMN. Nah, di tahun ini kita telah menerbitkan sebanyak 11 hak pakai untuk Pemda Kabupaten Bengkulu Utara, karena memang baru segitu yang mereka ajukan. Insya Allah di tahun 2023 Pemda Bengkulu Utara rencananya akan mengajukan 100 bidang pengajuan hak pakai. Nah, ini mesti kita dukung sehingga mungkin sertifikat hak pakai ini bisa mengamankan aset-aset Pemda dari untuk penanganan sengketa. Di kita memang ditargetkan di dalam DIPA kita itu yang ditangani sama kita adalah 1 sengketa, tetapi yang kita tangani saat ini ada 3. Begitu juga perkara dari target 1 ternyata yang ditangani sama kita 4. Ini menunjukkan apa? Bahwa yang pertama ada kesadaran masyarakat, ya, untuk mencoba mempertahankan haknya. Itu 1. Yang kedua, ini juga dimungkinkan bahwa nilai pemahaman masyarakat tentang akan pentingnya tanah itu juga sudah mulai meningkat. Yang ketiga, yang dengan kondisi seperti ini, bahwa memang nilai tanah atau di Bengkulu Utara itu mulai dilirik orang, gitu kan? Seiring berkembangnya Bengkulu Utara dan berkembangnya juga nilai kelapa sawit, gitu, ya. Sehingga mau tidak mau terkadang mungkin bisa menimbulkan masalah-masalah, gitu kan, masalah-masalah baru seperti ini. Dan memang penyelesaiannya ya seperti itu, seperti lewat perkara, ya, lewat pengadilan. Nah, tadi disampaikan di awal bahwa kami memang berkewajiban untuk melakukan beberapa kegiatan. Salah satu yang akan kami laksanakan di luar yang tadi yang rutin tadi, kami juga harus memperbaiki kualitas pelayanan, ya, kualitas pelayanan, karena di tahun 2025 kami juga memang harus peningkatan kualitas pelayanan kami itu sudah harus berbasis digital. Oleh karena itu mungkin berbasis digital, dan itu juga kami juga memang ditargetkan harus menjadi satu wilayah atau satu kantor yang wilayah bebas korupsi. Untuk mendukung kegiatan tersebut, tahapan yang telah kami laksanakan untuk misalkan menjadikan kantor kami menjadi daerah wilayah bebas korupsi, yaitu pertama adalah deklarasi internal. Deklarasi internal itu pernyataan tekad, ya, dari seluruh pegawai di BPN, gitu kan, untuk menyatakan dirinya ikrar, ya, mengikrarkan diri untuk tidak macam-macam, intinya gitulah, ya, gitu kan. Yang kedua, deklarasi eksternal, artinya setelah kami menyatakan di dalam diri kami menyampaikan itu keluar, gitu kan, dan itu sudah kami laksanakan sekitar bulan Agustus, ya, bulan Agustus di Hotel Santika. Nah, selain itu, karena kewajiban WBK juga tidak sekedar ikrar, gitu kan, dan menyampaikan ikrar, tapi juga harus didukung oleh layanan kegiatan yang lain, penyiapan sarana dan prasarana. Kami juga telah melakukan perbaikan. Coba, ya. Apa namanya ini? Itu wali layanan integrasi. Ini CS online. Dan misalkan ibu nggak sempat atau bapak nggak sempat ketemu dengan petugas loket kami, silahkan buka ini. Minimal di situ ada apa sih persyaratannya, gitu kan? Gitu. Gitu. Atau mungkin mau janji, gitu, ada nggak? Atur janji maksudnya. Atur janji ketemu sama abang misalnya. Enggak. Enggak, artinya apa sih persyaratan roya, gitu, misalkan seperti itu. Jadi nggak perlu ketemu dengan CS kami, gitu kan? Oh iya bang, udah bang, langsung dibalas nih. Apa tuh? Ada sobat BPN. Gitu, ya. Jadi misalkan teman-teman yang di Putri Hijau, kalau misalkan butuh informasi terkait layanan kami,
ya istilahnya cukuplah gitu, pakai itu dulu kan gitu kan. Kalau misalkan ngerasa belum jelas banget gitu kan, ya silakan datang ke kantor. Tapi kalau dianggap jelas dari layanan itu, ya cukup misalkan bisa diakses di situ saja. Nah, itu mungkin yang bisa kami sampaikan Pak terkait dengan apa namanya press release hari ini. Tapi kami sangat mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kegiatan layanan selama 1 tahun ini berjalan lancar, tidak tidak ada kendala yang yang berat-berat banget gitu kan. Artinya kendala itu bisa kami atasi, sehingga kegiatan-kegiatan yang dibebankan kami, alhamdulillah, atau mungkin proyek-proyek PSN yang dibebankan kepada kami di tahun ini melalui DIPA itu bisa kami selesaikan. Nah, untuk penyerapan anggaran sampai saat ini alhamdulillah mungkin kalau di atas rata-rata nasional, kami sudah di atas rata-rata nasional ya. Karena kami sampai tanggal 15 Desember itu kami sudah di angka 93,73% gitu. Kami memang bertekad penyerapan anggaran bisa di minimal di 96, bisa di 96% gitu, sehingga mungkin jauh di atas rata-rata target nasional gitu. Nah, demikian sekali lagi saya mengucapkan terima kasih karena kegiatan kami selama 1 tahun ini alhamdulillah bisa berjalan lancar, dan kami juga mohon maaf kalau memang selama kegiatan pelayanan ini ada masih banyak kekurangannya, ada hal-hal yang tidak. Di tahun 2023 kami juga tetap masih mendapatkan proyek. Kalau tidak salah itu hampir 3.000 lebih. Di tahun 2023 kami dibebankan untuk PTSL ya, untuk kredit. Sementara ini kami mendapatkan alokasi 700 bidang PTSL sekitar 3.000-an. Jadi mungkin, dan kami alhamdulillah mungkin untuk lokasinya juga sudah kami tentukan. Insya Allah mungkin mulai Januari kita sudah mulai bergerak. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kurang lebihnya mohon maaf, dan kami juga tetap minta dukungan dari rekan-rekan semuanya, dari rekan-rekan media, dari PPAT, masyarakat umum, Pemda gitu kan, desa, sehingga BPN jauh lebih baik dengan moto melayani profesional dan terpercaya, itu bisa kami jalankan dengan sebenar-benarnya. Kami yakin bahwa memang kami sudah lebih baik. Mungkin dulu nilai kami 4, yang sekarang udah 5 misalkan. Tapi artinya udah lebih baik lah nilainya. Mungkin belum 9 gitu ya, atau 10, tapi minimal tidak di angka 4 lagi gitu kan, intinya seperti itu ya gitu. Nah, mungkin itu, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Apriani dari Media Center Kabupaten Bengkulu Utara, dan dalam hal ini saya bertanya bukan kapasitas saya sebagai media Pak, tetapi sebagai penerima layanan. Dan saya pertama kali ingin mengucapkan terima kasih karena di tahun 2019 saya menerima layanan PTSL untuk sertifikat tanah saya alhamdulillah selesai di tahun 2019. Kemudian karena saya melihat tadi ada beberapa hambatan yang dihadapi ya, terkait rendahnya partisipasi masyarakat dalam mensertifikatkan tanahnya, dan apakah ada layanan jemput bola semacam itu Pak nanti di tahun-tahun ke depan, karena terus terang saja wilayah Bengkulu Utara ini dengan badan pertahanan yang lokasinya di Kecamatan Arga Makmur dan lokasi kecamatan lain itu cukup jauh seperti itu Pak. Mungkin selain
inovasi layanan yang sudah disampaikan tadi, apakah ada nanti layanan jemput bola semacam itu, Pak? Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu. Itu juga jadi pemikiran saya Bu sebenarnya, ya, untuk masalah penerbitan sertifikat di daerah-daerah jauh, misalkan kayak Enggano, ya, terus daerah-daerah Putri Hijau, Marga Sakti sebelah, terus Napal Putih gitu kan, sebelah sana lagi Lubuk Tanda gitu kan. Nah itu juga memang jadi pemikiran kami, ya, bagaimana kami memberikan akses ke sana gitu kan. Nah memang di 2000 berapa tuh pernah dilaksanakan PTSL di Enggano dan alhamdulillah memang responnya bagus gitu kan. Memang saat ini juga masih banyak masyarakat yang berharap kami bisa mengakses ke wilayah Enggano gitu kan ya. Cuman memang di DIPA kami saat ini itu proyek-proyek PTSL-nya masih berbasis biaya darat gitu kan, biaya darat artinya biaya normal gitu kan, bukan pengajuan biaya antar pulau gitu kan. Nah itu yang jadi masalah.